Pas gua madep ke depan, ngeliat ke depan, headlamp gua nyorot ke depan, itu pertama kalinya gua ngeliat kuntilanak, Bang. Jadi tuh dia pakai baju putih dan emang di bawah itu kakinya nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan sama sekali. Mukanya dia nggak ngeliat. Jadi dia tuh jalan nyebrangin jalur gua gitu. Jadi tuh madep ke sana, nggak madep ke gua. Dia tuh madep ke sana dan rambutnya panjang nyampe bawah, itu nyampe nyentuh tanah. Di belakang gue tuh ada suara langkah pendaki, banyak lah pokoknya, udah gitu kenceng. Wah, alhamdulillah nih ada orang. Gue jalan biasa lagi. Cuman selang berapa menit, ini kan posisi langkah kakinya dia cepet kan, kok nggak ngelewatin gue gitu. Akhirnya gue penasaran, gue nengok belakang, nggak ada orang sama sekali. Padahal itu treknya lurus kan, harusnya kalau ada orang kelihatan. Harusnya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini datang dari jauh-jauh banget nih kotanya. Dari mana, Bang? Sorry, Bang. Jakarta Utara. Jakarta Utara, Priuk. Pinggir laut. Iya. Datang ke sini yang pasti mau menceritakan pengalaman pendakian horornya nih. Oke, mungkin kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo. Halo, Pak. Bang siapa nih? Septo Arif Riyadi. Septo Arif Riyadi. Gue panggilnya Septo aja kali. Boleh. Ya. Nah, Bang Septo, kalau boleh tahu, lu mengalami kejadian horor waktu di gunung mana nih? Di Gunung Slamet. Gunung Slamet. Solo hiking. Solo hiking. Yes. Oke, bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama ceritanya Bang Septo nih, nanti lu simak video dan cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang mungkin nanti bisa kita dapatkan dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya nanti akan dibawakan cerita dari Bang Septo kali ini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan lu penasaran mungkin dengan cerita yang dialami oleh Bang Septo waktu di Gunung Slamet, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, Bang Septo, Ya. Gunung Slamet nih tahun berapa sih? Tahun 2021 pertengahan tahunnya. Pertengahan tahun Ya, 2021. kalau nggak salah tuh Agustus atau September gitu. Oke, berarti setahun belakangan ini lah ya, menjelang setahun belakangan ini. Nggak terlalu lama lah. Lu tadi sempat menjelaskan kalau lu mengalami kejadian-kejadian yang ganjil waktu solo hiking di Gunung Slamet. Yep. Oke, lu bisa ceritakan lebih detail dan lengkapnya nggak sih dari awal nih keberangkatan sampai akhir dan kembali lu pulang ke rumah dan menceritakan pengalaman lu di besok pagi kali ini kayak gimana dan seperti apa, silakan Bang. Oke. Jadi itu pertama gue kan abis turun tuh dari Sindoro. Sindoro abis nggak lama dari Sindoro, selang seminggu atau 2 minggu gitu gue pengen naik gunung lagi nih, Bang. Iya. Jadi destinasi selanjutnya gue itu intinya gue pengen tuntasin dulu nih Triple S karena gue ambisius banget kan orangnya. Akhirnya gue pilih lah Slamet. Gue kan ada punya temen-temen ya semacam komunitas kecil lah. Iya. Gue ngajak beberapa di antara mereka buat nemenin gue. Terutama yang udah tahu jalur Slamet via Bambangan ini. Jadi biar supaya gue nggak terlalu kesusahan lah buat naik ke Slamet. Akhirnya gue ajak beberapa. Ternyata dari mereka ada yang nggak bisa. Yang pertama itu karena faktor finansial, mungkin karena belum gajian atau gimana ya gue nggak tahu. Wah, gila. Ya mungkin kan bisa tanggal jadi. tua ya? Iya, tanggal tua. Mungkin bisa jadi. Nah, terus yang kedua ada yang ya emang karena dia kerja, belum dapat jatah cuti hari libur juga. Terus yang ketiga itu ada yang mau, cuman dia minta reschedule ganti hari. Maksudnya ya dari gue pribadi nggak bisa, gue bisanya di tanggal itu doang gitu. Akhirnya itu Hamin dua gue keberangkatan, gue ngajak teman-teman gue itu ada pada nggak bisa semua.
Ya udahlah gue coba buat buletin tekad gue kalau misalkan emang nggak ada yang mau nemenin gue, ya udah mau nggak mau gue sendiri ke sana, nggak apa-apa toh. Gue berangkat itu start pendakian itu hari weekend dan gue juga mikir pasti di sana banyak orang kan, jadi gue nggak terlalu sendiri banget lah. Akhirnya H-1 gue nyari teman-teman lagi, akhirnya nggak ada, ya udah gue pesen tiket di hari Jumat itu juga. Gas langsung. Iya, pesen tiket hari Jumat, jadi gue memilih keberangkatan yang Jumat malam. Pesen tiket, udah dapet tiket segala macem, gue tinggal persiapin pengetahuan aja. Karena gue sendiri dan gue belum pernah ke sana, ya gue harus gali-gali informasi nih terkait transportasi menuju ke base camp, terus estimasi perjalanan, estimasi pendakian, jarak antar posnya juga harus gue cari, biar supaya gue bener-bener nggak terlalu telanjang lah ketika gue nyampe di sana. Berarti lu manajemen perjalanan pendakian lu semaksimal mungkin. Gue harus gali-gali informasi juga. Akhirnya beberapa udah dapet. Udah gue start dari Jakarta itu abis maghrib. Gue naik bis ke Terminal Purwokerto. Singkat cerita gue sampai di Terminal Purwokerto itu gue ketemu beberapa pendaki. Dan ternyata pendaki-pendaki ini tuh satu daerah sama gue, Bang. Iya. Satu kampung. Iya, satu kampung, satu daerah. Wah, kebetulan nih punya temen juga akhirnya. Akhirnya ketemu. Udah kita naik angkutan tuh buat ke base camp. Jam 7 lah kita nyampe di base camp. Jam 7 nyampe di base camp, ya biasalah gue perjalanan jauh, gue istirahat dulu, leha-leha. Sarapan juga karena itu pagi kan kebetulan gue belum makan. Kelar sarapan, gue pengen langsung prepare tuh di saat itu juga, kurang lebih jam 8 lah. Tapi ternyata karena di homestay itu cuma ada satu kamar mandi, mau nggak mau ya kita nunggu giliran gitu. Akhirnya cobalah gue gali-gali informasi lagi yang lebih detail. Gue coba ke depan, ketemu beberapa pendaki gitu. Kita ngobrol-ngobrol, nggak terasa itu udah jam 10:30-an, Bang. Siang. Iya, jam 10:30 siang. Gue belum siap apa-apa, ya udah akhirnya gue buru-buru dan ternyata emang kamar mandinya udah kosong waktu itu. Udah gue mandi, prepare segala macam, barang-barang mana aja yang mau gue bawa sama barang-barang mana aja yang mau gue tinggal di base camp. Kelar mandi tuh udah prepare segala macam, udah siap, akhirnya gue simaksi. Gue simaksi tuh ngikut sama 3 teman gue ini yang ketemu di terminal. Gue ngikut. Singkat cerita jam 11 akhirnya gue start pendakian. Jadi di situ pas sebelum nyampe gerbang Bambangan, kita dapet 2 opsi nih. Yang pertama, lu mau mangkas waktu dengan naik ojek, atau yang kedua ya udah lu jalan kaki aja biasa gitu nyampe ke pos 1. Naik ojek sampai pos? Ada di pos ojek, ada namanya pos ojek di situ. Jadi sebelum pos 1 Bayangan itu ada pos ojek kalau nggak salah ya. Nyampe situ, ya itu lumayan makan waktu lah. Kalau kita jalan bisa setengah jam atau 45 menit. Cuman kalau naik ojek 15 menit doang sampai. Cuman ya karena gua bener-bener ngepres kos gua, ngepres biaya gua, ya gua milih jalan kaki aja. Toh juga gua masih kuat lah waktu itu. Dia jalan kaki, ya di situ nggak ada kejadian aneh-aneh sih, Bang. Singkat cerita gue itu nyampe di pos 3 jam setengah 3 sore, karena gue berangkat dari bawah, dari base camp itu jam 11. Nyampe pos 3, akhirnya karena gue lapar kan, udah jalan beberapa jam, ya gue mutusin buat masak dulu lah, masak mie waktu itu di situ. Gue masak mie, terus ngopi, ngerokok juga. Nggak taunya ternyata hujan di situ. Emang kabut udah mulai turun sih, udah kelihatan, dan ternyata hujan. Ketika hujan akhirnya gue mutusin, gue sebenarnya bawa jaket, terus bawa rain cover juga buat carrier. Cuman kayaknya males juga nge-trek hujan. Ya udah akhirnya gue di pos 3 itu ada semacam shelter lumayan gede lah. Gue neduh di sana. Terus neduh, nggak taunya hujan tuh nggak berhenti-berhenti, Bang. Sampai jam berapa? Sampai jam 4 lewat. Wah, lumayan cukup lama ya. Ya udahlah akhirnya, daripada gua harus nge-trek malam kan, karena waktu itu tuh tujuan gue itu pos 5 buat nge-camp, buat ngedirin tenda. Tujuan gue itu di pos 5. Akhirnya ya udahlah gue mutusin buat jalan aja langsung. Gue pakai jas hujan, carrier gua pakein rain cover, gue jalan. Di sini muncul keanehan menurut gue pribadi ya, Bang. Muncul keanehan. Keanehan apa? Karena yang gue lihat pas gue googling, pas sebelum gue berangkat, dari pos 3 ke pos 4, pos 3 ke pos 4 itu kurang lebih 45 menit lah. Pos 4 sama Rantu. Kurang lebih 45 menit. Cuman gue jalan itu dari jam 4:30, nyampe jam 6 tuh gue belum sama sekali nggak ngeliat yang namanya pos 4. Pos sama Rantu ini? Iya, sama sekali. Akhirnya di jam 6 itu gue rasa, ini udah maghrib nih. Ya mau nggak mau gue berhenti dong. Gue berhenti ada jalur tipis sih, kecil. Cuman ya udah gue coba berhenti di pinggir-pinggirnya lah. Gue duduk di situ sambil ngerokok.
sambil coba mikir positif lah. Mungkin karena gue jalannya kelamaan, terhambat juga karena hujan kali ya, makanya langkah gue itu lambat. Lo seorang diri waktu itu? Sendiri. Gak ada pendaki lain? Ada, cuman agak jauh di belakang. Dan akhirnya kita ketemu juga di sana. Jadi pas gue lagi duduk, selang 5 menit 10 menit akhirnya itu pendaki nyampe kan di dekat gue. Dia juga mutusin buat duduk karena maghrib. Akhirnya ngobrol. Gue nanya ke dia, "Bang, pos 4 masih jauh?" "Enggak bang, ini pos 4. "Mana tandanya bang?" Gue tanya gitu kan. Akhirnya dia nunjukin, ternyata gue baru nyampe di pos 4 itu pas maghrib. 1,5 jam. Pas lu break itu? Iya, jadi nggak di bawah gue, di atasnya dikit itu udah pos 4. Dan gue nggak ngeliat sama sekali. Dan nggak ada plang segala macam? Nggak ada. Pas gue berhenti itu kan gue ngeliat ke depan, itu tuh nggak ada plang. Cuman pas gue duduk, pas ditunjukin sama orang yang ngobrol sama gue, ternyata itu plangnya ada. Ya mungkin karena gue kelelahan atau gimana ya, gue nyoba mikir positif aja bang. Akhirnya ya udah nyampe pos 4, berarti tinggal 1 pos lagi nih gue nih buat ngecamp, buat istirahat. Ya abis ngabisin rokok, gue mutusin buat lanjut lagi. Dan gue pamitan lah sama orang tadi. Gue lanjut, pertengahan pos 4 mau ke pos 5 itu gue berhenti sebentar karena ada rame-rame pendaki di sana. Jadi yang mereka obrolin itu adalah perihal lapak tenda di pos 5. Iya, jadi tuh yang gua tanya, yang gua dapat informasinya katanya di pos 5 udah nggak ada lapak. Udah full karena rame banget hari itu. Akhirnya gua agak ngedon juga nih, wah mau nggak mau berarti gua nyari campsite lain dong, nyari campground lain. Ya udahlah nggak apa-apa, gua sendiri nih, mau nggak mau ya gua terabas juga itu jalan malam. Cuman gue pikir daripada gue harus lama-lama di situ ngedengerin mereka ngobrol, kenapa nggak gue cek sendiri aja. Akhirnya gue jalan tuh. Maksudnya yang diobrolin dia itu tentang lapak di pos 5 mau terus ke pos 5 atau ngecamp di tempat ini? Betul. Akhirnya gue coba cek lah. Akhirnya gue cek 10 menit 15 menit nyampe lah gue di pos 5. Dan emang itu kondisi bener-bener full banget. Gak ada space? Gak ada, yang gue lihat pertama kali nyampe pos 5 tuh gak ada space. Dan di situ ada warung, shelter gitu. Gue mikir, gue sendiri ini gue bisa tidur di sana kok. Gue mikir gitu. Akhirnya gue samperin dah itu warung. Pas lagi jalan nyamperin, ternyata di situ ada lapak bang. Lapak cukup buat 1 tenda, cuman emang lahannya itu agak miring. Ya udahlah, karena gue sendiri ya gue mutusin buat bangun tenda di sana. Gue buka tenda, itu posisi jam 6:30 lewat. Gue buka tenda, ya udah kayak biasa, masak-masak, makan, ngopi, ngerokok. Nyampe jam 9 itu karena gue ngerasa udah capek banget, akhirnya gue tidur. Gue tidurnya juga kayak tidur ayam gitu, karena emang berisik banget kan. Itu di pos 5 jam segitu masih berisik banget. Jam 11 gue kaget bang, bangun kaget gara-gara tenda sebelah gue itu ada teriakan perempuan. Samping tenda lo? Ya, persis samping kanan tenda gue. Karena di kiri itu udah nggak ada lagi. Persis samping kanan tenda gue. Akhirnya gue bangun, karena gue penasaran, gue coba buat keluar. Akhirnya gue keluar buat mastiin itu suara apa sih, entah itu suara cewek bercanda atau emang bener ada kesurupan di situ. Akhirnya gue bangun, di situ udah rame banget di depan tenda, dan gue ngeliat emang di dalam tenda itu ada perempuan, masih muda lah. Terus posisi tuh tangan kakinya dua-duanya itu dipegangin sama orang-orang di dalam. Terus sama ada 1 orang yang ya mungkin gue rasa dia bisa lah nanganin hal-hal kayak gitu. Dia teriak-teriak, ngeberontak-berontak. Kalau nggak salah gue denger teriak, suara omongannya dia pas teriak itu, si cewek yang kesurupan ini perihal sampah bang. Jadi katanya si cewek yang di pos 5 tenda sebelah gue ini dia menstruasi. Iya, dia menstruasi ketika naik Gunung Slamet. Dan entah mungkin karena emang dia buang sampahnya sembarangan atau gimana, dia kerasukan pada saat itu. Jadi yang makhluk yang dimasuk ke tubuhnya dia itu ngebentak tentang sampah. Ya gua rasa dia kurang bersih lah. Karena menstruasi juga. Nah, dia ngeberontak waktu itu. Dan setahu gua, seingat gua, dia si penunggu ini yang masukin perempuan ini tuh ngomong, katanya kalian ini para tamu nggak tahu tempat. Maksudnya kalian nggak bisa punya adab sebagai tamu lah. Intinya dia teriak gitu. Terus dia juga ngomong teriak-teriak tentang sampah. Teriak-teriak tentang sampah gitu, sampai ketika lagi nyebutnya kayak disadarin gitulah sama orang yang bisa. Itu tuh dia ngeberontak nyampe kakinya nendang, dan 2 orang yang megangin kakinya itu mental
nggak terlalu jauh, tapi emang tenaganya sampai sekuat itu gitu loh. Perempuan padahal. Iya, perempuan. Nyampe yang megangin kakinya itu mental, 2 orang. Cuman nggak keluar tenda sih. Iya. Cuman emang gua rasa ngeliat emang itu tenaganya kuat sekali. Itu dari jam 11, jam setengah 12 lah udah kelar. Dan akhirnya ya udah gue masuk tenda lagi karena gue mau ngejar waktu di jam 3 itu gue harus summit. Akhirnya gue masuk tenda, gue coba buat tidur. Ya selang beberapa menit lah akhirnya gue bisa tidur. Dan di jam 2 itu gue bangun karena alarm gue kan, gue udah setting. Jam 2 gue bangun, ya udah gue masak lagi buat persiapan gue summit. Gue masak, ya kayak biasa masak, ngopi, ngerokok. Udah jam 3 tank akhirnya gue mutusin buat summit. Jam 3 itu emang udah banyak yang bangun di pos 5. Cuman satu pun gak ada yang gue ngeliat mereka summit. Satu pun. Gak ada. Sama sekali. Bangun doang? Iya, bangun doang. Ya bangun mungkin buat masak-masak atau gimana ya. Atau sholat subuh berjamaah? Iya, mungkin. Ya. Cuman itu gak ada yang summit sama sekali. Akhirnya? Ya akhirnya gue pertama diam dulu sih, kayak gue mau summit gak ya jam segini. Maksud gue kan gue pengen ngejar waktu juga kan. Karena gue juga udah mesen tiket pulangnya. Jadi gue gak boleh telat. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau gue summit sendiri jam 3. Bener-bener sendiri? Bener. Jadi tuh gue ya sambil jalan juga kan, sambil nawarin kan pendaki-pendaki lain, bang nggak summit bang, oh ntar masak dulu segala macem lah. Ya udahlah, gue jalan aja. Jalan tuh dari pos 5. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jalan dari pos 5, masuk ke pos 6, masuk ke pos 7. Nah di pos 7, pertengahan pos 7, ini nih ada jalan, sebenarnya jalannya satu sih, cuman ya karena gua ngelihatnya itu kayak bercabang, jadi ada 2 cabang bang. Ada yang ke kiri sama ada yang agak ke kanan dikit. Nah di situ gua ngide. Iya. Di situ gua ngide. Harusnya kan jalur aslinya tuh ke kiri, kita muter sedikit kan. Cuman karena gua ngelihat yang kanan ini lebih dekat, akhirnya gua ngambil yang kanan. Jadi kayak masuk semak-semak sedikit, dan itu tuh ada kayak semacam tebing. Kita harus pakai teknik scrambling lah, mendaki pakai tangan gitu, dengan kekuatan tangan juga. Akhirnya gue naikin itu tebing yang nggak terlalu tinggi, cuman emang butuh effort lah, butuh usaha buat naikin itu. Gue naik, pas gue nyampe di atas kan kepala gue nunduk kan, gue pakai headlamp juga, otomatis posisi kepala gue nunduk. Pas gue madep ke depan, ngelihat ke depan, headlamp gue nyorot ke depan, itu pertama kalinya gue ngeliat kuntilanak bang. Serius? Bener-bener kuntilanak depan gue persis. Kayak gimana perawakannya? Ya biasalah, kayak di film-film juga sih emang sama, jadi nggak beda jauh. Jadi tuh dia pakai baju putih dan emang di bawah itu kakinya nggak kelihatan sama sekali, Mukanya dia nggak ngeliat, jadi dia tuh jalan nyebrangin jalur gua gitu. Jadi tuh madep ke sana, nggak madep ke gua. Dia tuh madep ke sana dan rambutnya panjang nyampe bawah, itu nyampe nyentuh tanah. Dia jalan depan gua. Dia jalan aja, cuman emang gak nakutin, cuman kan gue ngeliatnya jadi takut ya. Pastilah. Iya, dia gak nakutin gue, cuman gue yang ngeliatnya jadi takut. Dia jalan, nyebrang, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain dong. Di situ juga badan gue kayak kaku sementara, gue nggak bisa gerak sama sekali. Dan dalam hati gue tuh mikir, apa ya gue puter balik ya? Tapi sayang dong. Iya, ya kan? Iya, cuman ya balik lagi karena gue orangnya ambisius kan. Ini apa gue puter balik ya? Tapi ini gue udah di pos 7 loh, mau ke pos 8. Tinggal 1 pos lagi ke Pelawangan, pos 9. Gue udah tinggal muncak, summit ke puncak. Akhirnya ya gue coba paksain, gue bisa gerak lagi. Cuman gue tetap kayak ngelihat ke arah kiri terus. Karena emang si makhluk ini tuh jalannya dari kanan ke kiri nyebrangin gue. Gue tetap, karena gue takut, cuman agak penasaran. Gitu. Akhirnya gue coba lihat, nengok-nengok ke kiri. Gue udah ngelewatin jalur si kuntilanak ini, ya si makhluk inilah. Gue udah ngelewatin, akhirnya gue itu lari kecil-kecil. Ya karena udah takut juga kan. Ya. Itu posisi jam 4-an lah kurang lebih. Akhirnya nyampe di pos 8, gue udah ngap-ngapan banget itu. Udah gak ada tenaga lah, karena gue lari. Gue duduk dulu di situ sambil ya minum air lah bentar. Posisi subuh kalau nggak salah itu. Subuh ya, sekitaran subuh. Udah gue di situ aja dulu nenangin diri setengah jam. Udah banyak orang juga kan di warung. Jam 5 lewat, akhirnya gue lanjut. Nyampe puncak itu jam setengah 7-an lah. Di puncak banyak orang? Banyak banget, ngantri. Lalu waktu summit?
Pas summit sepi, cuman emang mungkin beberapa itu yang di puncak itu yang ngecamp di atas gua bang, menurut gua ya. Iya. Karena pas gua nyampe puncak ngeliat ke bawah pun masih banyak tuh orang yang naik, makin banyak makin rame. Ya udah gua nyampe puncak jam 6:30, ya udah kayak biasa lah selebrasi kan di puncak, foto-foto, ngopi di atas, dah tuh. Kira gua turun lagi, cuman turunnya itu gua nggak mau cepet-cepet, gua mau pelan-pelan aja lah, ngirit tenaga gitu. Ya turun, nyampe di pos 5, nyampe tempat gue ngecamp itu agak siangan, jam 10 lah, sekitaran jam 10 gitu. Jam 10, ya udah gue kayak biasa masak lagi, ngopi lagi, gitu-gitu aja sih, ngerokok. Jadi gue masak, udah kelar semuanya, gue packing bang, mau turun karena gue ngejar waktu kan. Gue packing segala macem, udah ready di jam 11:30. Akhirnya setengah 12 itu gue turun. Gue turun ke bawah itu dari pos 5 ke pos 4 udah normal lah, jamnya udah normal lagi, nggak kayak yang apa gue rasain pas gue naik gitu. Gue naik kan kayaknya berasa lama banget gitu tiap posnya. Nah ini gue turun udah normal. Pas nyampe pos 4 itu udah mulai gerimis lagi. Hujan lagi? Iya, itu kabut udah tebel lagi tuh turun. Kabut udah turun tebel. Hujan mulai gerimis tipis-tipis gitulah, gerimis-gerimis kecil. Ya gue coba percepat, cuman gue nggak bisa nyepetin langkah gue nih karena mungkin udah kecapean kali ya. Iya. Gue jalan biasa, akhirnya pertengahan pos 4 mau ke arah pos 3 hujan deres. Sederas? Terus Gede banget? banget pokoknya, padahal itu kan posisi di hutan ya, maksudnya harusnya air yang jatuh bisa ketahan dari atas duluan kan. Cuman itu tuh emang bener-bener deres banget. Nyampe gue nggak bisa nyiapin gue pakai jas hujan, pakai rain cover, itu gue nggak gue pakai sama sekali. Akhirnya gue paksa aja buat turun. Yang penting barang-barang berharga kayak HP, dompet segala macam itu udah aman lah. Udah gue taruh di tempat yang aman gitu. Gue taruh dalam carrier. Dan emang nggak basah waktu itu. Gue turun nyampe pos 3 lagi. Kan itu di shelter ternyata udah banyak banget orang bang. Gue tadinya tuh pengen neduh dulu gitu di situ. Itu jam berapaan ya? Jam 2 kalau nggak salah. Di shelter udah banyak banget orang. Kalau gue neduh, gue malu juga, udah basah kuyup kan. Akhirnya gue lanjut aja. Lanjut tuh gue dari pos 3 buat turun ke bawah. Selang 10 menit gue ninggalin pos 3, itu posisi di jalur gue bener-bener sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Bener-bener sendiri, depan belakang itu nggak ada orang. Udah gue jalan biasa, jalan pelan-pelan. Akhirnya pas di tengah jalan, gue denger suara langkah pendaki bang, rame banget belakang gue. Kondisi masih hujan gede banget. Jalur licin, gue harus pelan-pelan juga kan langkahnya. Kondisi hujan gede banget. Di belakang gue tuh ada suara langkah pendaki, banyak lah pokoknya. Udah gitu kenceng. Wah alhamdulillah nih ada orang. Gue jalan biasa lagi. Cuman selang berapa menit, ini kan posisi langkah kakinya dia cepet kan. Kok nggak ngelewatin gue gitu. Akhirnya gue penasaran, gue nengok belakang. Nggak ada orang sama sekali. Padahal itu treknya lurus kan. Harusnya kalau ada orang kelihatan. Akhirnya gue coba positif, mungkin ketinggalan atau karena suges gue ke bawah mungkin ya. Terus suara hujan juga gede banget, mungkin gue positif aja waktu itu. Gue jalan lagi, selang beberapa menit ngedenger lagi suara itu lagi, ngedenger lagi. Gue nengok nggak ada lagi. Nah yang ketiga gue jalan, ini gue diemin dulu nih, jadi gue nggak mau nengok ke belakang dulu. Gue diemin nyampe itu suara bener-bener deket banget di kuping gue. Gue diemin, itu suara udah dekat, gue nengok ke belakang, bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ gue udah suges, udahlah gue lari aja. Gue lari bang waktu itu. Bener lari. Ya karena udah takut kan, maksudnya di tengah hutan nggak ada siapa-siapa. Dan emang yang langkah kaki di belakang gue yang banyak itu gue pikir orang-orang yang ketemu gue di shelter 3 tadi, karena rame banget kan. Gue pikir mereka, pas gue nengok itu nggak ada sama sekali. 3 kali loh. Gue jalan nengok. Yang terakhir gue nengok nggak ada siapa-siapa. Udah di situ gue lari sekencang-kencangnya, bodo amat mau jatuh kayak mau gimana. Lari. Nah terus pas lagi lari itu gue nginjek batu. Di situ pijakan gue emang salah sih. Pas gue nginjek batu, gue kepleset, gue jatuh guling-guling bang. Beneran guling-guling itu. Luka? Ya luka udah pasti. Kurang lebih 10-20 meter lah nyampe bawah itu. Gue guling, bener-bener guling. Gila. Ini di tangan kanan gue ini udah nggak bisa digerakin. Bener-bener kayak udah ngerasa gimana ya. Gue mikir waktu itu patah tangan gue. Mikirnya ya, karena itu bener-bener guling-gulingan, bener-bener guling-guling, gimana sih? Kondisi masih hujan? Hujan deras banget. Tangan patah.
gue mikir, wah tangan gue patah nih yang kanan udah nggak bisa digerakin. Terus celana, waktu itu gue pakai celana panjang ya, itu udah mulai pada robek-robek lah. Ya karena emang mungkin saking kerasnya gesekan waktu itu. Celana kayaknya udah pada robek-robek waktu itu. Terus gue diem dulu duduk di situ bentar kan. Ya gue ngarepin ada orang lah, ada orang yang turun atau yang naik yang mau bantu gue. Tuh gue diem 15 menit sambil ngerintih kesakitan gitu, udah benar-benar sakit gue waktu itu. Kayak udah nggak bisa jalan lah. Gue nggak mau maksa juga waktu itu kan, karena hujan. Akhirnya gue agak minggir sedikit tuh di pinggir jalur, mau ke arah pos 2. Gue diem dulu duduk 15 menit, kok nggak ada yang lewat. Akhirnya gue nunggu lagi 5 menit lagi, udah 20 menit nggak ada yang lewat. Gue paksain jalan pelan-pelan. Pas gue mulai jalan turun ke pos 2 itu, abis jatuh itu, tuh hujan udah mulai berhenti. Mulai tinggal ya gerimis-gerimis kecil lah. Jalan, nyampe pos 2, gue berhenti di warung pos 2 waktu itu. Ada orang? Udah banyak orang. Gue berhenti di warung, ditanyain sama orang warung. Kenapa deh? Jatuh, Pak. Oh ya udah, di sini aja dulu. Akhirnya gue pesan kopi, beli rokok juga di situ. Gue ganti baju juga, terus ngebersihin lah luka-luka yang bisa gue bersihin waktu itu. Ada luka yang paling parah tuh? Di sini nih, di sini waktu itu kayaknya udah nggak ada sih bekasnya. Di sini waktu itu kok kayak udah jadi koreng, cuman udah hilang. Aduh. Itu darah ngocor bang di sini. Aduh, nggak kebayang. Iya, gue waktu itu nggak pakai jaket, jadi gue pakai baju biasa yang lengan pendek. Ya itu di sini darah ngocor lumayan banyak lah. Ya karena saking jauhnya juga kan gue ngeglinding. Akhirnya gue bersihin semuanya, udah gue ganti baju. Udah ganti baju, gue duduk dulu di situ lah, berhenti. Maksudnya nyoba buat memperbaikin diri gue dulu lah, biar supaya tenang, nenangin diri aja dulu. Itu jam 3 sore. Ya, jam 3, sekitaran jam 3 lah, gue juga lupa waktu itu. Gue udah nyampe pos 2. Ya udah, gue ngerokok, ngopi, nyantai dulu di situ, nenangin diri. Jam-jam 3:30 abis asar lah pokoknya. Abis asar, menurut gue ya, perkiraan gue waktu itu abis asar, gue mulai turun. Mulai turun itu nyampe di pos ojek. Ya nyampe di pos ojek itu udah mau maghrib bang. Gue udah gak bisa jalan tuh nyampe pos ojek, udah gak bisa ngapa-ngapain. Hujan deras lagi. Apa yang lo lakuin pada saat itu? Gue diem dulu nunggu di pos ojek. Jadi gue nungguin ojek yang lewat lah, yang datang. Di situ kan ada beberapa orang ya. Gue nanya, bang ojek datang lagi nggak? Kata gue, bang biasanya kalau udah mau maghrib gini mereka nggak bakalan balik lagi. Wah di situ gue putus asa bang. Sinyal nggak ada. Waktu itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Akhirnya itu keberangkatan bis gue buat balik ke Jakarta itu jam 7. Posisi di situ udah jam 6 lewat. Belum, jam 6 kurang lah. Karena sebelum maghrib kan. Gue duduk di situ nungguin, masih hujan juga gede kan. Akhirnya nggak taunya ada nih ojek yang datang lagi 2. Cuman ternyata ngangkut orang-orang yang ngobrol sama gue. Bukan kosong gitu, maksudnya belum gue kira itu belum ada yang naik lah, belum ada yang naik. Ternyata ngangkut 2 orang itu. Akhirnya gue ngomong kan sama tukang ojeknya, Mas ada yang mau naik lagi nggak? Kalau misalnya ada tolong panggilin dong, saya udah nggak bisa jalan nih. Maksudnya udah nggak kuat lah buat jalan, udah lemes banget badan waktu itu. Akhirnya dia bilang nggak ada mas kalau jam-jam segini, tapi coba saya usahain ya biar supaya ada yang mau naik gitu. Nggak apa-apa, saya bayar lebih juga nggak masalah. Yang penting saya nyampe bawah, yang penting saya nyampe base camp, saya bisa pulang. Waktu itu gue ngomong gitu. Akhirnya gue nunggu di situ, selang beberapa menit gue dengar suara motor naik nih. Mudah-mudahan ini tukang ojek ya. Ternyata bukan juga bang. Siapa tuh? Orang yang biasa manfaatin hutan-hutan di sana lah. Kayak warga lokal biasa aja, dia bukan tukang ojek gitu. Akhirnya gue samperin pelan-pelan ke dia. Mas, boleh minta tolong nggak panggilin ojek ya, siapa yang dibawa biar supaya jemput saya? Gue bilang gitu. Wah nggak ada lagi mas, jam-jam segini mah udah nggak ada yang mau naik. Terus gue nanya ke dia, masnya mau ngapain di sini? Gue lupa waktu itu dia mau apa ya. Intinya dia ada keperluan lah di situ. Cuman gue akhirnya coba tawar-tawarin dia lah. Mas kira-kira boleh nggak nganterin saya ke bawah? Oh boleh, cuman saya harus ngelarin kerjaan dulu kata dia. Akhirnya mau nggak mau gue nunggu bang di situ. Nunggu dia ngelarin kerjaan? Iya, nunggu dia ngelarin kerjaan. Ya 20-25 menit lah. Gue nungguin dia ngelarin kerjaan, akhirnya dia kelar, barulah gue turun. Sama warga lokal itu? Iya, sama warga lokal itu. Akhirnya ya gue bayar lebih juga, di atas bayar biaya ojek biasanya. Waktu itu kalau nggak salah 25.000 kan biaya ojek. Gue bayar ke dia 30-35 kalau nggak salah. Dan ada negosiasi waktu itu juga? Iya ada ya, karena ya mau nggak mau nih udah nggak ada lagi nih. Ya mau nggak mau gue harus bayar lebih juga. Ya
Ya gue nyampe bawah itu jam berapa? Jam 7. Gue udah pesan tiket gue angus bang waktu itu. Pesan lagi? Nggak pesan lagi karena udah nggak ada lagi yang berangkat ke Jakarta waktu itu. Oke. Akhirnya gue cari-cari orang deh. Di situ kan banyak tuh yang buka-buka open trip. Iya. Banyak kan. Akhirnya gue cari-cari orang tuh. Gue udah nggak bisa jalan cuman pincang tuh. Gue naik ke atas dikit, ketemu pendaki, dia itu open trip. Ketemu orang yang buka jasa open tripnya lah. Terus gue nego-nego lagi. Ya mau nggak mau gue keluar biaya lagi kan, karena emang udah ketinggalan nih bis, udah nggak bisa kemana-mana gue. Nego-nego ternyata emang ada satu seat yang kosong. Akhirnya gue ngikut dia dengan biaya yang lebih tentunya pasti. Gue ngikut dia buat balik. Akhirnya jam 7 itu gue beres-beres segala macem. Jam 7:30 baru gue balik bang. Bareng sama rombongan open trip? Iya. Cuman itu nggak diturunin pas karena kan tujuan gue kan Terminal Tanjung Priok kan, dekat rumah. Cuman itu gue diturunnya di Cawang Uki. Ya lumayan agak jauh ya. Iya, nge-grab naik. Ngeluarin biaya lagi. Ya mau nggak mau sih waktu itu. Iya. Gokil. Oke nih, Mas Septo, thank you banget ya. Lu udah mau berbagi cerita lu nih di Gunung Selamat. Iya. Nah ngomong-ngomong Selamat, gue juga dulu punya pengalaman di Gunung Selamat nih. Oke. Tapi gue baru tahu kalau tentang ada pos ojek gitu. Iya ada pos ojek. Pos ojek sebelah mana sih? Sebelum yang aliran air tuh. Sungai kecil. Iya, sungai kecil. Sebelum sungai kecil di situ tuh ada kayak semacam shelter gubuk. Ada gubuk. Nah di situ ojeknya berhenti bang. Nah waktu di sungai itu gue dulu pernah kebanjiran toh. Iya. Iya, ngadang banjir. Sama gue juga hujan mulu, 4 hari gue dihujanin di Gunung Selamat. Nah sama Sinardi naik. Itu hujan-hujan gue, banjir sampai neraba sungai. Lu tahu sungai kecil kan? Iya emang sungainya kecil. Lu tahu kalau banjir sampai sawah-sawah tuh banjirnya? Oh kalau itu gue belum tahu sih. Nah itu gue ngadang banjir tuh. Buset. Gila tuh. Tapi Emang Gunung gila Selamat sih. cerita gue nih gokil banget sih. Udah pernah gue ceritain juga tuh di beberapa channel horor lainnya. Kayak gue hampir tersesat juga pada saat itu, tapi ya udahlah. Oke nih, Bang Septo, di pendaki Gunung Selamat lu mungkin nanti bakal gue tanya lebih lengkap dan detailan ya di sesi tanya jawab. Gunung Selamat 2021 toh ya? Iya, 2021, pertengahan tahun nih, mau menjelang setahun ya Agustus ini ya? Iya benar, mau setahun lah. Lu kan merencanakan solo hiking emang bukan niatan buat untuk solo hiking, karena memang lu sebelumnya udah ngajak teman-teman lu nih ya. Benar. Nah, lu memutuskan untuk sendiri karena memang waktu. Waktu pertama ya emang udah nggak ada waktu lagi gue buat kesana. Kedua itu ambisi lah. Nah, solo hiking pasti penuh dengan resiko karena memang lu seorang diri itu udah lu persiapin semata mungkin. Udah. Ketika lu tersesat sendiri, gimana itu lu dulu siapin semata mungkin. Apa waktu itu pemikiran lu ketika lu merencanakan solo hiking? Bisa hal terburuk yang bakal lu alamin? Hal terburuk? Iya. Itu udah pasti gue kesasar sih gue mikirnya bang. Karena ya gue kan minim pengetahuan kan terkait Gunung Selamat via Bambangan ini. Yang gue takutin tuh kesasar. Cuman alhamdulillahnya gue senang banget di base camp Bambangan itu ketika ada orang yang belum pernah naik ke sana. Orang base camp itu nyediain peta bang. Nyediain peta. Jadi tuh setahu gue ya di Selamat via Bambangan itu ada beberapa jalur ini cabang. Yang itu jalur satunya itu bukan jalur via Bambangan tapi jalur lain. Itu kalau nggak salah di pos 2 atau pos 3 gitu sama pos 6. Iya. Itu gue senangnya itu dia nyediain peta. Jadi kemungkinan gue buat nyasar itu kecil lah. Karena dari pihak base camp sendiri tuh ngasih fasilitas kita peta. Terus juga di situ ada estimasi berapa menit perjalanannya, terus ketinggiannya di ketinggian berapa. Gue senangnya di base camp itu ngasih itu. Jadi gue udah nggak terlalu takut lah kalau misalnya buat nyasar karena udah ada petanya nih. Oke. Dan pihak base camp mengizinkan kalau mendaki seorang diri boleh? Enggak kan waktu itu gue bareng si maksinya. Oh jadi lu si maksi bareng sama yang 3 orang itu. Berarti kalau untuk sendiri dia nggak mengizinkan ya? Kurang tahu udah gue kalau itu. Ya mungkin kalau misalkan belum pernah kayaknya nggak diizinin sih karena resiko juga kan. Dan lu balik ke bawah laporan juga tuh ke pihak laporan dan temen ada juga. Cuman dia udah pada turun duluan di bawah karena nungguin gua kan harus lengkap kan. Iya. Cuman emang nggak lama gua turun tuh emang dia tuh baru nyampe. Jadi nggak spare lama banget lah. Nggak terlalu jauh juga jarak nyampe bawahnya. Nah, lu waktu keadaan solo hiking ini bener-bener kondisi yang dimana lu sendiri nih. Iya. Ada nggak sih momen ketika lu sendiri waktu lu naik merasakan keganjilan yang lebih parah atau rasa takut, sugesti dan segala macamnya? Gue suges pas dari pos 3 ke pos 4 itu yang gue bilang lama. Lama. Iya. Kata gue ini kok nggak nyampe ya?
Perasaan ketika gua googling itu cuma 45 menit atau setengah jam lah jalan nyantai. Cuman ini kok 1,5 jam. Wah, ini udah nggak bener nih. Akhirnya gua coba bolak-balik buka peta kan. Walaupun di peta itu tuh nggak bener-bener detail gitu ngasih tahu arahannya. Cuman ya udah gue coba liatin aja. Akhirnya gue jalan. Salahnya gue juga bang, gue waktu itu mutusin buat kayak kalau misalkan ada orang nih yang barengan sama gue berhenti dulu. Oke. Gue pengennya sendiri, bener-bener sendiri gitu, biar gue bisa nikmatin. Maksudnya nggak ada yang ngegangguin lah. Maksudnya pendaki ya. Gue jalan terus juga nggak perlu kayak biasanya kan kalau kita jalan di depan pendaki lain tuh kita harus banget buru-buru kan. Iya. Bener nggak? Iya kan. Biar supaya yang di belakang itu nggak ngerasa ini orang yang di depan lama banget nih jalannya gitu. Makanya gue kalau ada setiap ketemu pendaki gue minggir dulu, biarin mereka dulu. Iya betul. Nah, ketika solo hiking apa yang lu rasain tuh? Ya ibaratnya tadi lu bilangin lu pengen menyendiri segala macam. Memang lu pengen kayak relaksasi diri lu gitu gimana? Ya emang pengennya gue aja sih. Pengennya gue aja waktu itu. Pengen tenang, nyaman gitu. Pengen tenang aja gitu jalan sendirian. Maksudnya kalau kita jalan bareng-bareng kan ya lu harus bener-bener ngikutin ritme langkahnya mereka juga. Maksudnya lu harus dipaksa lah ngikutin mereka atau mereka yang harus ngikutin lu kan gitu. Nah kalau sendiri kan lu bebas ngapain aja gitu bang. Lu mau istirahat tinggal istirahat, mau ngerokok lama tinggal ngerokok lama gitu. Ya sesuka hati lu aja. Nah yang rombongan lu bareng si Max ini? Dia udah naik duluan. Dan ninggalin lu? Apa memang ada... Enggak, emang gue sengaja aja. Emang lu udah omongnya dulu duluan aja gitu? Iya nggak apa-apa. Maksudnya ya entah gue yang duluan atau dia yang duluan ya terserah. Oke. Ya, yang penting gue udah ngikutin aturan si Maxinya lah. Oke. Gue tetap biar supaya jadi pendaki yang legal, jangan ilegal gitu. Si Maxi ya tetap harus Maxi, laporan. Iya. Nah ketika di pos 4 kan memang ada perbincangan yang tadi lu bilangin ya. Beberapa orang yang memilih, udah jangan stay di sini aja, jangan pos 5 penuh. Itu obrolannya emang kayak gitu? Jadi tuh ada pendaki yang udah ngedirin tenda di sana sama pendaki yang baru nyampe di sana tuh. Saling bertanya. Iya, nanya. Di pos 5 gimana Mas? Bener, nanya-nanya gitu. Ya gue sedikit nguping kan. Akhirnya gue nanya lagi, Mas bener di pos 5 itu udah nggak ada lapak? Iya Mas, tadi teman saya naik barusan. Wah, di situ gue udah mulai agak-agak ngedon lah. Masa ya gue harus naik lagi sih? Gitu. Sementara kalau gue bangun tenda di sini tuh udah nggak ada lapak di tempat yang pertengahan pos 4 pos 5. Udah nggak ada lapak sama sekali. Gue coba aja lah mastiin, karena gue pengen ngelihat sendiri nih, bener nggak sih? Takutnya gue dibohongin lagi kan. Banyak kan pendaki-pendaki yang kayak gitu. Iya. Berapa menit lagi Mas? Yang kayak gitu. Coba lo gue pastiin sendiri. Akhirnya gue naik dan ternyata ada, alhamdulillah, satu lapak. Nah, bicara tentang pos 4 Samarantu nih, sebenarnya lu udah tahu nggak sih mitos-mitos di Samarantu itu seperti apa? Kalau mitos udah tahu lah, udah pasti. Dan udah tenar banget kan itu. Iya, ketika lu berhenti di pos 4 gimana ya? Di situ udah gue langsung ya balik lagi, gue ngedon lagi. Wah anjir nih pos 4 beneran nih, Samarantu loh. Maksudnya yang banyak cerita-cerita mistis horornya kan emang di situ kan. Katanya banyak orang bilang itu gerbang menuju ke alam lain lah atau segala macem. Banyak juga yang nemuin hal-hal ganjil di sana. Cuman mungkin karena gue nggak tahu ya itu pos 4, ya gue ngerasanya biasa aja waktu itu. Cuman pas ketemu pendaki lain dia ngasih tahu bahwa di atas gue dikit itu pos 4. Nah di situ gue suges lagi bang. Ada ini nggak sih, ada brief dari pihak basecamp kalau di pos 4 itu jangan lama-lama? Kalau brief waktu itu enggak. Ya mungkin pihak basecamp juga ngira siapa sih yang nggak kenal pos Samarantu gitu. Kan? Terutama pendaki-pendaki wilayah Pulau Jawa gitu. Nggak mungkin banget kan. Kalau gue dulu sempat di brief tuh nggak boleh lama-lama. Kalau gue lama 5 menit lah brief. Kalau gue enggak sih. Enggak ya. Nah gue dengar-dengar juga pos 4 Samarantu katanya udah pindah juga ya. Kalau pindah gue nggak tahu deh. Pokoknya dia tuh udah nggak di depan jalur deh kayaknya. Plangnya itu udah di sebelah kanan gitu, ada pohon. Iya. Dulu gue naik ke atas begini, dia ada di sebelah kiri. Iya, itu di sebelah kanan waktu itu. Gue dulu, terus gue nanya sama narasumber gue tuh ada tuh yang naik selamat bang, pos Samarantu sekarang udah nggak di situ lagi, dipindah sebelah kanan. Iya di sebelah kanan. Lu tahu kenapa dipindah kayak gitu? Kalau itu gue nggak tahu. Gue sampai sekarang nggak tahu. Karena gini, gue mau gali info ketika gue naik gunung yang belum pernah gue sambangin sama sekali, gue sangat-sangat menghindari cerita-cerita mistisnya. Karena bakalan ke bawah suges, pasti. Jadi gue tuh pengen nyari ya kayak informasi-informasi transport kesananya, perjalanan kesananya, terus estimasi pendakiannya berapa lama, berapa jam, ketinggiannya berapa, terus tipe jalurnya kayak gimana, yang gue cari itu sih. Nah nanti ketika udah turun baru gue cari apa sih cerita mistis gunung ini, terus kira-kira relate nggak ya sama yang gue alamin gitu. Kalau gue waktu itu, kalau gue setiap pendakian gitu. Nah ketika lu turun dari Slamet, lu baca-baca tentang literasi tentang mistis Gunung Slamet, relate ada yang lu alamin? Enggak.
gue nggak baca. Nggak lu baca? Ya, karena ya yang gue alamin sendiri aja udah takut banget guanya kan. Udahlah bodo amat. Nah, lu Gua gimana baca. pas ngeliat salah satu pendaki yang kesurupan di pos 5? Ya takut bang. Lu seorang diri ya kan? Iya, gue malah mikir, udahlah gue nggak usah summit gitu. Daripada ada kejadian yang gak gue inginkan, udahlah gue nggak usah summit. Gue mikir waktu itu. Udah gue Kenapa lu tidur aja. memutuskan untuk summit? Ambisi sih, udah ambisi lagi aja ya? udah Kalau jawabannya. gua udah ambisi. keselamat nih, masa gua nggak ke maksudnya puncak ya gua- kan? Jangankan di selamatnya ya, di Jakarta aja yang gue belum nyampe di base campnya, gue tuh udah ambisi banget. Apalagi gue udah ada di gunungnya gitu. Tinggal beberapa jam lagi gue jalan ke atas, gue nyampe puncak gitu, gue sukses ngedaki Gunung Slamet. Ya udah gue tetap lanjut aja. Tapi selagi yang gue temuin itu masih wajar, gue bakalan tetap lanjut. Cuman kalau gue rasa, wah ini udah nggak bener nih, ini bakalan apa ya? Istilahnya bakalan ngerenggut nyawa gue nih, gue bakalan mutusin turun. Oke. Selagi wajar gue bakalan lanjut. Ketika lu summit, lu memilih untuk sendiri juga. Iya. Nggak ada pendaki lain. Nggak memilih, itu terpaksa. Terpaksa. Karena lu nungguin pendaki nggak ada Iya, yang mau. kalau gua nunggu, Bukan ada yang mau ya? Iya, bukan nggak mau, emang mereka mungkin baru bangun ya. Kalau gua nunggu ya makan waktu lagi. Ya udah akhirnya terpaksa gue lanjut jalan. Sendiri. Ya. Tadi lu sempat menjelaskan ada beberapa cabang, lu memilih cabang yang sebelah kanan. Iya, yang sebelah kanan. Lu scrambling tuh. Scrambling gua. Kenapa lu mutusin itu tuh sangat resiko banget tuh? Karena gue mikirnya, oh ini yang paling deket nih. Soalnya gue belum ngeliat nih ada tebing di sana. Gue mikirnya ya udah kita jalan aja, cuman agak naik gitu. Man pas gue masuk ke sana ngelewatin semak-semak sedikit, wah ternyata ini tebing lumayan tinggi dan gue harus manjat ke tebing itu. Nah, pas lu selesai nanjak, kuntilanak nih. Seumur hidup lu baru pertama kali? Baru pertama kali. Kalau cuman sekelebatan ya udah sering ya dan ini ya. real? Real, benar-benar real. Gokil, gimana lu Depan pertama kesan-kesan yang ngeliat kuntilanak? Aduh, gimana ya? Kita nonton, jangankan ngelihat langsung ya, nonton di TV aja kan bisa apa ya? Bisa ke bawah kan. Maksudnya kayak wah kita benar-benar ada di suasana itu tuh. Nah, ini ketika gua ngelihat langsung, wah benar-benar gila sih. Ternyata emang benar mereka itu ada. Dan gak napak bener tuh? Benar sama sekali nggak napak. Ih, gokil. Depan muka lu sendiri lagi. Iya, depan muka gua, pas banget depan muka gua. BTW di pos 7 Gunung Slamet Bambangan masih ada aki mobil nggak? Aki mobil gua nggak tahu. Itu gelap banget kan, Bang? Oh, nggak ada yang ngecamp juga di situ? Nggak ada. Gelap masih ada aki mobil belah ya? Ada aki mobil. Yang kalau nggak salah dia tuh lapaknya kecil deh. Iya, cuman muat 2 sampai Nah, 1 sampai 2 tenda lah. Iya. Itu ada aki mobil. Tapi Gua masih bisa digunain aki mobilnya buat listrik. Buat ngecas gitu bisa. Iya. Kalau itu gua nggak tahu. Nah, makanya gue tanya masih ada nggak itu aki mobil? Soalnya gue jalan summit sama turun itu tuh ya udah gue jalan aja, gue nggak mau berhenti gitu. Ngerokok pun gue sambil jalan waktu itu. Oke. Ya udah jalan aja lah, bodo amat. Yang penting gue nyampe, terus gue juga ketemu banyak orang gitu. Ini di Slamet pendakian lu yang keberapa? Tuh. Selamat ya. Ketujuh apa ke-8 gitu lupa. Gede, Semeru, Pangrango, Kerinci sih. Keenam. Iya. Dan berhasil menyelesaikan triple S yang tadi lu bilangin. Kalau triple S belum, jadi Belum. gue ke Slamet dulu, baru selang beberapa lama ke Slamet, Ciremai, baru Sumbing. Ya udah triple S gue udah kelar. Udah kelar. Mantap ya, puas ya. Udah puas gue. Kalau gue udah ngedapetin apa yang gue mau itu bener-bener puas banget lah gue. Iya. Masih muda cuy. Iya nggak? Iya. Nah, rencana mau naik gunung mana lagi abis ini lo? Gue abis ini mau ke Raung. Ke Raung. Iya. Antara Raung atau Lau. Kenapa tuh? Ya kalau Raung apa ya? Gue ngeliat di Instagram segala macam, wah kayaknya keren juga nih. Ditambah di situ kan treknya trek ekstrim kan, sepulau Jawa gitu. Kayaknya kalau misalnya gue nggak kesana sayang banget. Dan destinasi wisatanya di bawah Raung tuh banyak tuh. Iya, banyak juga, banyak yang ada bilang. baluran ya kan. Iya, gue Asik pengen sih banget kalau kesana. Raung tuh. Nah, thank you banget nih Tok, lu udah mau berbagi cerita lu nih Iya. di Gunung Slamet. Next time mungkin nanti lu melakukan pendakian gunung, semoga sukses dan tidak mengalami hal mistis lagi. Amin. Pengen juga gitu. Kita mau naik gunung kan pengen senang-senang ya, tapi kadang hal-hal yang di luar nalar datang begitu aja ya, mau nggak mau kita terima. Iya, mau nggak mau ya kita kan? terima. Oke nih Tok, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang nonton? Mungkin apa ya? Ya kayak yang dibilangin orang yang kesurupan, maksudnya penunggu yang ngerasukin cewek yang sebelah gue sih. Ya kita sebagai tamu ya layaknya beradab sebagai tamu aja, harus sopan, harus ngucap salam gitu. Terus juga jangan buang sampah sembarangan, itu udah pasti. Terus bawa turun sampahnya juga.
Itu aja sih yang pengen gue sampein ya mungkin. Attitude, sopan Ya, santun, betul. pendakian ya, dan jangan lupa bawa turun sampah kalian Iya, semua. bawa turun sampah. Oke, thank you Bato. Ya, Sekali lagi sama-sama, gue Bang. mengucapkan semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa mengambil sisi baiknya. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.